Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat-sahabat semua, di sini saya akan menjelaskan tentang prosedur pendirian koperasi. Yuk simak videonya. Nah, berikut videonya. 3. Prosedur pendirian koperasi. Proses pendirian koperasi dimulai dengan pelaksanaan rapat pembentukan koperasi. Untuk koperasi primer didirikan oleh paling sedikit 20 orang, adapun koperasi sekunder didirikan paling sedikit oleh 3 koperasi primer. Pasal 6. Berikut ini ketentuan pendirian koperasi yang diatur dalam pasal 7-15 UU Nomor 17 Tahun 2012 yang dapat diuraikan sebagai berikut. A. Tahap persiapan. 1. Menyiapkan dan menyampaikan undangan kepada calon anggota. 2. Mempersiapkan acara rapat. 3. Mempersiapkan tempat acara. 4. Hal-hal lain yang berhubungan dengan pembentukan koperasi. Ketentuan dalam tahap persiapan diantaranya: 1. Koperasi didirikan bergantung pada jenis koperasi. 2. Koperasi mempunyai tempat kedudukan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. 3. Wilayah keanggotaan koperasi ditentukan dalam anggaran dasar. 4. Tempat kedudukan koperasi sekaligus merupakan kantor pusat koperasi. 5. Koperasi mempunyai alamat lengkap di tempat kedudukannya. 6. Dalam semua surat menyurat pengumuman yang diterbitkan oleh koperasi, barang cetakan, dan akta dalam hal koperasi menjadi pihak, harus disebutkan nama dan alamat lengkap koperasi. B. Tahap pembentukan. 1. Pembuatan dan pengesahan akta pendirian koperasi karyawan, yaitu surat keterangan tentang pendirian koperasi yang berisi pernyataan dari para kuasa pendiri yang ditunjuk dan diberi kuasa dalam suatu rapat pembentukan koperasi untuk menandatangani anggaran dasar pada saat pembentukan koperasi. 2. Pembuatan anggaran dasar koperasi, yaitu pembuatan aturan dasar tertulis yang memuat tata kehidupan koperasi yang disusun dan disepakati oleh para pendiri koperasi pada saat rapat pembentukan. 3. Pembentukan pengurus pengawas, yaitu memilih anggota, orang-orang yang akan dibebani tugas dan tanggung jawab atas pengelolaan serta pengawasan di koperasi. 4. Neraca awal koperasi merupakan perincian posisi aktiva dan pasiva di awal pembentukan koperasi. 5. Rencana kegiatan usaha dapat berisikan latar belakang dan dasar pembentukan serta rencana kerja koperasi pada masa akan datang. C. Tahap pengesahan. Setelah terbentuk pengurus dalam rapat pendirian koperasi, maka untuk mendapatkan badan hukum koperasi, pengurus atau penguasa dan kuasa, pendiri harus mengajukan permohonan badan hukum kepada pejabat terkait. Ketentuan pada tahap pengesahan diantaranya: 1. Koperasi memperoleh pengesahan sebagai badan hukum setelah akte pendirian koperasi disahkan oleh Menteri. 2. Pengesahan koperasi sebagai badan hukum diberikan dalam jangka waktu paling lambat 30 hari, terhitung sejak tanggal permohonan diterima. 3. Dalam hal Menteri tidak dilakukan pengesahan dalam jangka waktu, akte pendirian koperasi dianggap sah. 4. Dalam hal setelah koperasi disahkan, anggotanya berkurang dari jumlah, maka dalam jangka waktu paling lambat 6 bulan terhitung sejak keadaan tersebut, koperasi yang bersangkutan wajib memenuhi jumlah minimal keanggotaan. 5. Setelah melampaui jangka waktu, anggota koperasi tetap kurang dari jumlah minimal keanggotaan, maka anggota koperasi bertanggung jawab secara pribadi atas segala perikatan atau kerugian yang terjadi, dan koperasi tersebut wajib dibubarkan oleh Menteri. 6. Setiap perbuatan hukum yang dilakukan oleh anggota, pengurus, dan pengawas sebelum koperasi mendapat pengesahan menjadi badan hukum dan perbuatan hukum tersebut diterima oleh koperasi. Koperasi berkewajiban mengambil alih serta mengukuhkan setiap perbuatan hukum tersebut. Dalam hal perbuatan hukum tidak diterima, tidak diambil alih, atau tidak dikukuhkan oleh koperasi, masing-masing anggota pengurus dan pengawas bertanggung jawab secara pribadi atas setiap akibat hukum yang ditimbulkan. Cukup sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.